Hai para pelajar semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Murid Geo, tempat kita belajar tentang berbagai fakta unik negara-negara di dunia. Kali ini, kita akan membahas sebuah negeri di Jazirah Arab yang dikenal sebagai Tanah Ratu Bilqis, dan juga sering disebut sebagai Negeri Seribu Menara. Dan juga baru-baru ini dengan kontroversinya negara ini juga disebut sebagai Negeri Para Habib. Yap, kita akan mengupas Yaman. Salah satu negara tertua di dunia dengan sejarah panjang, budaya kaya, dan posisi strategis yang membuatnya jadi pusat perhatian banyak bangsa. Namun, di balik keindahan dan sejarahnya, Yaman juga menyimpan sejumlah tantangan. Dari konflik yang berkepanjangan hingga kontroversi sosial yang memancing perdebatan. Penasaran dengan keunikan dan misteri yang dimiliki negeri ini? Tonton sampai habis, karena kita akan menjelajahi semua sudut Yaman, mulai dari geografi, sejarah, budaya, hingga kontroversi besar yang mengguncang masyarakat Indonesia. Yaman terletak di ujung selatan Jazirah Arab. Berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Oman di timur, dan Laut Arab serta Laut Merah di selatan dan barat. Negara ini memiliki luas sekitar 527.968 km persegi. Dan dihuni oleh sekitar 41 juta jiwa. Ibu kotanya adalah Sanaa, sebuah kota kuno yang dianggap sebagai salah satu kota tertua yang masih dihuni hingga kini. Topografi Yaman sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi seperti Jabal An-Nabi Syu'aib, yang merupakan puncak tertinggi di Jazirah Arab, hingga dataran gurun Rub Al-Hali dengan pasir emasnya yang menyatu dengan pantai-pantai indah di Laut Arab. Pulau Socotra, yang merupakan bagian dari Yaman, terkenal karena keunikan flora dan faunanya yang tidak ada di tempat lain di dunia. Yang di lain waktu akan kita bahas versi shortnya ya para pelajar. Bahasa resmi Yaman adalah bahasa Arab, yang digunakan penduduknya. Dan mata uangnya adalah Rial Yaman, YER, meskipun nilai mata uang ini terpuruk akibat konflik yang sedang berlangsung. Sejarah Yaman sudah dimulai sejak zaman kuno. Dalam Al-Quran, Yaman disebut sebagai tempat kerajaan Ratu Bilqis, yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Pada masa lalu, Yaman dikenal sebagai Arabia Felix atau Arab yang bahagia. Karena tanahnya subur dan menjadi pusat perdagangan kemenyan dan rempah-rempah. Yaman juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, menjadi salah satu wilayah yang pertama kali menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Hingga dari sini pula para pedagang Arab menyebarkan agama Islam dari Afrika hingga ujung Asia Tenggara di Indonesia. Namun, sejarah Yaman tidak selalu damai. Negara ini sering menjadi arena perebutan kekuasaan oleh kekuatan regional seperti Kekhalifahan Abbasiyah, Kesultanan Ottoman, dan Kerajaan Saudi. Yang beberapa tahun lalu dibombardir, sehingga kemiskinan dan kelaparan ekstrim akibat perang dengan Arab Saudi yang merenggut ratusan ribu masyarakat Yaman. Alasan negara Arab Saudi menginvasi Yaman tahun 2014 lalu adalah untuk menggulingkan pemerintahan Houthi yang didukung oleh Iran. Yang memiliki ideologi berbeda antara Arab Saudi yang menganut Wahabi dan Iran yang menganut paham Syiah. Akibat dari perang berkepanjangan ini, Yaman mengalami gejolak dan kerusakan infrastruktur, di mana sekolah banyak yang rusak dan rumah sakit banyak menerima korban jiwa yang berjatuhan. Budaya Yaman adalah perpaduan antara warisan Arab kuno dan pengaruh Islam. Tradisi ini terlihat jelas dalam arsitektur, makanan, seni, dan kehidupan sehari-hari.
Kota Sanaa, ibu kota Yaman, terkenal dengan rumah-rumah bertingkat tinggi yang dibangun dari batu bata lumpur. Pola geometris dan kaca patri berwarna-warni mempercantik bangunan ini. Shibam, yang dijuluki Manhattan di padang pasir, memiliki gedung-gedung lumpur yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Hidangan khas seperti salta, sup berempah dengan daging, dan teh rempah, atau syai, sangat populer. Yaman juga terkenal sebagai asal mula kopi Arab, yang pertama kali diekspor dari pelabuhan Mocha. Musik tradisional Yaman sering menggunakan alat musik seperti oud. Tarian seperti bara'a, yang dilakukan sambil membawa pedang, adalah bagian penting dari acara pernikahan atau festival. Masyarakat Yaman dikenal akan kekeluargaannya. Tradisi berkumpul di majlis, ruang diskusi, tetap kuat, di mana anggota keluarga atau tetangga berkumpul untuk berbicara dan berbagi cerita. Ekonomi Yaman sangat bergantung pada minyak, gas alam, dan pertanian. Meskipun ketiganya belum dimanfaatkan secara maksimal. Minyak adalah sumber pendapatan utama Yaman, tetapi produksinya menurun karena konflik yang berkepanjangan. Sebagian besar penduduk Yaman bekerja di sektor pertanian, dengan tanaman seperti kopi dan khat menjadi hasil utama. Lokasi Yaman di Selat Bab el-Mandeb seharusnya menjadikannya pusat perdagangan dunia. Namun, konflik dan infrastruktur yang lemah menghambat potensi ini. Yaman modern lahir dari penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada tahun 1990. Sebelum itu, Yaman Utara adalah republik konservatif. Sedangkan Yaman Selatan didukung oleh Uni Soviet sebagai negara sosialis. Penyatuan ini sulit karena perbedaan budaya, ekonomi, dan ideologi. Konflik besar dimulai pada 2014, ketika kelompok Houthi mengambil alih ibu kota Sanaa. Mereka mendapat dukungan dari Iran. Sementara pemerintah Yaman yang diakui internasional didukung oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Perang saudara ini membawa penderitaan besar, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dan banyak yang menghadapi kelaparan. Konflik Yaman menjadi ajang persaingan antara kekuatan regional, yaitu Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan negara barat lainnya mendukung koalisi pimpinan Saudi. Sementara Rusia dan Tiongkok cenderung netral. Perang tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan. Anak-anak adalah kelompok yang paling terdampak, dengan angka malnutrisi yang tinggi dan kurangnya akses pendidikan. Upaya untuk mengakhiri konflik telah dilakukan oleh PBB, termasuk perundingan di Kuwait dan Swedia. Meski ada gencatan senjata sementara, konflik seringkali kembali pecah. Yaman sering disebut sebagai negeri para Habib, merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW yang konon banyak menetap di sana. Namun, ada sejumlah kontroversi yang muncul dari klaim ini. Konten kreator Guru Gembul, mengutip Kiai Imaduddin, menyebutkan bahwa klaim keturunan Nabi melalui jalur Habib di Yaman memiliki celah besar dalam teks catatan sejarah. Sejarah mencatat banyak nama dalam silsilah keturunan Habib yang terputus atau tidak bisa diverifikasi. Ini memunculkan pertanyaan, apakah jalur ini benar-benar dapat dilacak hingga Nabi Muhammad SAW? Mengingat catatan lamanya juga hanya berdasarkan tradisi lisan yang sangat lemah dalam metode ilmiah yang dipakai dunia. Secara statistik, banyak kelemahan perhitungan matematis terkait angka kelahiran pewaris, dan diperparah metode ini, sama digunakan di dunia sebagai contoh Raja Yordania. Jika kita lihat statistik dan catatan seperti Kaisar Jepang dan Raja di Eropa dan Inggris statistik stabil dengan kelahiran yang pas. Di era modern,
Banyak pihak meminta agar dilakukan tes DNA pada mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Peran Habib dalam membangun peradaban Islam di Yaman seringkali dianggap kurang signifikan dibandingkan dengan klaim kebesaran mereka. Namun, permintaan ini sering ditolak dengan alasan keagamaan dan tradisi, seperti Habib Rizik Syihab dan juga Habib Bahar bin Smith. Polemik ini menimbulkan perdebatan luas, terutama di kalangan umat Islam Indonesia, tentang pentingnya keaslian keturunan. Mengingat banyak dari kalangan Habib yang semena-mena dan bertindak kasar mengatasnamakan Nabi, yang dimana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memiliki akhlak dan sikap yang baik. Namun terlepas dari polemik nasab, ada banyak juga Habib di Indonesia yang ikut berkontribusi baik untuk masyarakat dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat Indonesia. Yaman menghadapi tantangan besar untuk pulih dari perang dan membangun kembali negaranya. Harapan utama terletak pada perdamaian dan stabilitas politik. Selain itu, dunia internasional harus mendukung pembangunan infrastruktur dan pendidikan untuk membantu Yaman bangkit. Namun, masa depan Yaman juga tergantung pada masyarakatnya sendiri. Mereka perlu menjaga tradisi, mengutamakan pendidikan, dan bekerja sama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Nah, para pelajar semua dimanapun kalian berada. Itulah perjalanan kita menjelajahi Yaman. Negeri yang dijuluki, negeri para Habib yang membawa dampak kontroversi di Indonesia. Dan juga sebuah negara dengan sejarah yang begitu kaya, budaya yang memukau, dan keindahan alam yang menakjubkan. Yaman mengajarkan kita tentang kekuatan tradisi, semangat bertahan di tengah tantangan, dan nilai pentingnya perdamaian serta persatuan. Meski menghadapi banyak cobaan, Yaman tetap menunjukkan betapa pentingnya menjaga identitas dan jati diri di tengah perubahan zaman. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk lebih memahami dunia, belajar dari kisah perjuangan negara lain, dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan episode Yaman ini ya, para pelajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Murid Geo, karena masih banyak cerita menarik lainnya dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, para pelajar. Tetap semangat belajar dan terus menjelajahi dunia. Karena masih banyak petualangan seru lain yang menanti untuk kita jelajahi bersama di channel Murid Geo. Kenali, cintai dan jelajahi.